Sepanjang pekan ini bahkan di bulan ini masih banyak informasi hoax yang beredar di masyarakat dan tidak hanya tentang pandemi corona saja, tetapi isu-isu lain juga. Dengan maraknya virus corona, muncul isu-isu tentang kesembuhan COVID-19 di kalangan masyarakat. Banyak terjadi kesalahpahaman mengenai pengertian nilai city value serta kegunaannya. Banyak yang mengatakan bahwa nilai city value merupakan suatu patokan untuk menyatakan bahwa seseorang sudah sembuh dari COVID-19. Namun, ingat, untuk selalu berhati-hati dengan hoaks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firmansyah, mewakili dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai kesembuhan pasien COVID-19 berdasarkan nilai city value pada tes PCR. Dan di sini saya tidak sendiri, dan saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Kristina Febriana Hartawan. Perkenalkan, nama saya Syafa Nadifa Zahrania. Perkenalkan, nama saya Ananda Syafara Mahadila. Perkenalkan, nama saya Talita Bratandari Laksmi Heri Putri. Perkenalkan, nama saya Nancy Lardo. Perkenalkan, nama saya Najwa Talia Kalsum. Perkenalkan, nama saya Tiana Aisyah Bana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fahri. Perkenalkan, nama saya Reinhard Gregorio. Perkenalkan, nama saya Teguh Sasmito. Coronavirus atau dikenal dengan COVID-19 merupakan virus menular yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2. Virus ini terjadi pertama kali di Wuhan, China pada tahun 2019 dan menyebabkan banyaknya ribuan orang yang meninggal karena terjangkit virus ini. Virus ini menyebar dari satu ke yang lainnya dengan sangat mudah, sehingga banyak negara di dunia yang terkena pandemi COVID-19. Salah satunya ialah Indonesia. Pandemi COVID-19 menyerang Indonesia pertama kali pada tahun 2020. Berawal dari beberapa orang yang terjangkit virus ini, kemudian ribuan orang hingga jutaan orang yang terkena virus ini. Di Indonesia, kasus penyebaran COVID-19 tiap bulannya semakin meningkat, sehingga pemerintah meliburkan sekolah dan perkuliahan serta melakukan work from home atau WFH. Untuk meminimalisir banyaknya orang yang terjangkit virus COVID-19 ini, pemerintah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Upaya tersebut antara lain adalah dengan cara mengurangi kegiatan yang melibatkan banyaknya orang untuk berkumpul, melakukan social distancing, penggunaan masker dan hand sanitizer, serta diberlakukannya PSBB. Untuk mendeteksi keberadaan virus COVID-19, perlu dilakukan suatu tes tertentu. Pengujian virus ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu tes diagnostik dan tes antibodi. Tes antibodi biasa disebut dengan rapid diagnostic test, sedangkan tes diagnostik sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu RT-PCR atau Real-Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction dan tes antigen. Nah, masing-masing tes ini mengambil sampel yang berbeda dan juga mendeteksi keberadaan virus yang berbeda. Pada rapid diagnostic test, sampel yang diambil berupa darah. Tes ini mendeteksi ada atau tidak adanya antibodi yang melawan virus COVID-19 di dalam tubuh. Oleh karena itu, tes antibodi tidak dapat mendeteksi keberadaan virusnya sendiri. Nah, tes ini dapat dilakukan 1 atau 2 minggu setelah gejalanya hilang atau sejak terinfeksi. Selanjutnya, ada tes diagnostik yang pertama, yaitu tes antigen. Tes antigen mengambil saluran pernapasan atas sebagai sampelnya. Tes ini mendeteksi ada atau tidak adanya protein tertentu di dalam virus COVID-19, lebih tepatnya protein nukleokapsid. Dan yang terakhir, tes diagnostik yang kedua, yaitu RT-PCR. PCR menggunakan saluran pernapasan atas dan bawah sebagai sampelnya. PCR atau Polymerase Chain Reaction adalah sebuah metode pemeriksaan COVID-19 dengan cara mendeteksi DNA virus. Tes ini lebih akurat dibandingkan dengan rapid test antibody dan rapid test antigen. Tes ini membuat kita mengetahui apakah seseorang terinfeksi COVID-19 atau tidak. City value atau cycle threshold value adalah suatu nilai yang muncul dalam pemeriksaan PCR. City value dapat menentukan banyaknya jumlah siklus yang dilakukan dalam mencari materi genetik virus dari sampel, lendir, atau hasil swab pasien COVID-19. Nilai city value biasanya digunakan untuk membantu para dokter untuk memprediksikan seberapa banyak jumlah virus yang terdapat dalam tubuh pasien. Pada tes PCR untuk COVID, mesin pemeriksa akan melakukan amplifikasi atau pemeriksaan berulang untuk menentukan apakah sampel mengandung materi genetik virus corona. Satu siklus amplifikasi ini dinamakan city value atau cycle threshold value. Singkatnya, city value bisa disebut sebagai nilai batas ambang siklus.
Sekarang bagian saya Reinhard Gregorio beserta Muhammad Ali Fahri akan menjelaskan tentang city value. Jadi, city value itu hanya menunjukkan perkiraan jumlah RNA atau materi genetik sebuah virus yang berhasil didapatkan pada saat swab. Jika hasil city value menunjukkan angka yang tinggi, itu berarti jumlah RNA yang didapatkan pada saat swab semakin rendah. Sedangkan jika hasil city value menunjukkan angka yang rendah, itu berarti jumlah RNA virus yang didapat pada swab semakin tinggi atau banyak. Bila city value melebihi angka batas yang sudah ditentukan, yaitu antara 35 sampai 40, tergantung pada alatnya, maka hasil PCR dianggap negatif. Nah, jika ada pertanyaan, apakah city value melambangkan jumlah pasti virus di dalam tubuh? Jawabannya adalah tidak. Karena angka city value hanya melambangkan perkiraan jumlah virus yang didapatkan pada saat swab. Sehingga angka city value tidak bisa digunakan sebagai patokan untuk mengetahui jumlah virus secara pasti yang saat itu berada dalam tubuh penderita COVID-19. Reinhard mungkin bisa menjawab pertanyaan, apakah city value dapat menunjukkan seseorang masih menularkan COVID-19? Oke, jadi jawabannya tuh tidak. Cara untuk seseorang menentukan seseorang masih dapat menularkan COVID-19 tuh dengan cara kultur virus. PCR tidak bisa membedakan virus yang dapat menginfeksi. Contohnya saat akhir dari fase penyakit, PCR masih mungkin bernilai positif walaupun city value-nya tinggi. Nah, saat itu tuh pasien sebenarnya sudah tidak bisa menularkan penyakitnya atau virusnya pada orang lain. Contohnya, ketika seseorang sudah diisolasi selama 14 hari nih, tubuhnya sebenarnya di dalam tubuhnya tuh virusnya sudah mati semua, tapi masih ada sisa bangkainya. Nah, kalau dia dites PCR, mungkin nilainya masih positif, padahal dia udah nggak bisa menularkan virus kepada orang lain. Nah, kira-kira apa aja sih batas penentuan dari nilai city value itu sendiri? Mengenai pengelompokan nilai city value pada pasien COVID-19, peneliti mengatakan bahwa tidak ada pengelompokan dalam nilai city value itu sendiri karena ada banyak perbedaan yang digunakan oleh para peneliti sampel tersebut, seperti waktu yang dikumpulkan sampel tersebut, lalu teknik yang digunakan, serta metode yang digunakan oleh peneliti sampel tersebut. Bahkan ada juga ketika sampel tersebut dikumpulkan lebih awal, nilai city value tersebut terbilang sangat rendah. Oleh karena itu tidak ada batasan untuk nilai city value ya teman-teman. Kesimpulannya adalah, angka city value tidak dapat menunjukkan tingkat keparahan kondisi pasien dan memperkirakan kemungkinan kematian, tetapi hanya menunjukkan perkiraan jumlah materi genetik RNA yang terdapat dalam sampel swab. Angka city value diduga lebih dipengaruhi oleh waktu swab sejak pertama kali gejala muncul. Pada fase akhir penyakit ini, hasil positif pada PCR dengan nilai city value melebihi ambang batas dapat mengindikasikan bahwa pasien sudah tidak lagi menularkan virus. Tergantung alat yang digunakan, hasil PCR juga bisa dinyatakan negatif pada fase ini. Jadi, nilai CT bukanlah sebuah tolak ukur kesembuhan pasien yang bisa dijadikan acuan. Mengingat bahwa nilai ambang batas bervariasi pada kisaran 35-40 tergantung pada alat yang digunakan. Tidak ada pengelompokan nilai CT. Dan nilai CT juga tidak bisa dibandingkan antar lab, dikarenakan alat, metode, dan juga reagen yang digunakan. Pada akhirnya, jika hasil PCR masih positif, maka kita semua harus melakukan isolasi mandiri terlepas dari berapa nilai CT-nya. Beredarnya berita mengenai kesembuhan COVID-19 pada seseorang yang ditentukan oleh nilai CT pada CPR membuktikan bahwa masih banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebarkan berita hoax dan melakukan provokasi. Oleh sebab itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap cerdas dan selektif dalam menerima informasi yang beredar. Jika mendapat satu informasi, dimohon untuk tidak menelan informasi tersebut seutuhnya. Segeralah lakukan pengecekan ulang terkait kebenarannya. Pesan terakhir dari kami ialah mari kita membiasakan diri untuk mematuhi protokol 5M, yaitu mencuci tangan hingga bersih minimal 20 detik, memakai masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan mengurangi mobilitas.